Shalom Manginang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami masih boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami, agar kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, tenanglah, jangan takut. Ada sebuah kisah nyata pada tahun 1862 di tengah suasana Amerika yang sedang dilanda perang saudara. Seorang pendeta baptis bernama Joseph Henry Gilmore sedang merenungkan isi dari Mazmur 23. Ia memikirkan bagaimana Tuhan selalu memimpin umatnya, bahkan ketika hidup terasa tidak aman dan penuh dengan ketakutan. Dari perenungan itu, lahirlah sebuah syair sederhana yang memiliki makna yang sangat dalam, yaitu tentang hati yang menjadi tenang karena Tuhan memimpin langkah hidup manusia. Awalnya, Gilmore tidak menyangka tulisannya akan menjadi lagu yang dikenal banyak orang. Ia hanya menuliskan ungkapan imannya sebagai respon atas firman Tuhan yang menguatkan hati. Namun, syair itu kemudian dikenal dengan judul "Ia Memimpin Aku". Kata-katanya menyampaikan keyakinan bahwa dalam setiap keadaan, Tuhan tetap menggenggam hidup orang yang percaya. Kemudian pada tahun 1864, syair itu diberi melodi oleh William Batchelder. Nada lagu yang lembut dan menenangkan membuat pesan syairnya semakin hidup. Sejak saat itu, lagu ini mulai dinyanyikan di berbagai gereja dan menjadi salah satu himne yang sangat disukai karena membawa penghiburan dan damai. Di Indonesia, lagu ini dikenal dalam Kidung Jemaat nomor 410 dengan judul "Tenanglah Kini Hatiku". Melalui terjemahan itu, pesan lagu tetap terjaga, yaitu hati manusia bisa tenang karena Tuhan yang memimpin. Hati manusia bisa tenang karena Tuhan yang menjaga. Hati manusia bisa tenang karena Tuhan menyertai setiap langkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ketika situasi mulai tidak baik-baik saja,
dan gelombang masalah mulai menghempas dengan sangat keras. Dan di saat yang seperti itu, seringkali kita bingung harus bagaimana. Sering sekali kita tidak tahu langkah apa yang akan kita ambil. Namun dalam situasi yang tidak baik-baik saja itu, kita butuh satu hal yang mampu menjawab pergumulan kita itu. Kita ingin ada orang yang bisa membantu kita dalam beratnya situasi yang kita hadapi itu. Maka hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dengan mengatakan, "Tenanglah dan jangan takut," saat mereka berada di dalam ketakutan. Setelah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan pergi menyeberang. Di tengah gelapnya malam, perahu para murid diterjang angin yang besar. Kemudian Yesus datang berjalan di atas air. Murid-murid takut karena hal itu dan mengira kalau Yesus adalah hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu kemudian Petrus meminta untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air. Dia berjalan, tapi mulai takut saat melihat angin, hingga Petrus mulai tenggelam. Dan ia meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menolong. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan setelah naik ke perahu, angin kencang pun menjadi reda. Kemudian murid-murid menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amanginang yang dikasihi Tuhan, orang Israel menganggap laut atau danau adalah sebagai teritorial kuasa jahat. Maka diombang-ambingkan badai ketika berada di danau atau ketika berada di laut saat malam yang gelap merupakan hal yang sangat mengerikan. Seolah-olah berhadapan dengan si jahat itu sendiri. Akan tetapi, yang lebih menakutkan lagi saat melihat sosok tubuh berjalan di atas air yang berombak pada jam 3 malam. Coba bayangkan air yang sedang bergejolak, tetapi ada orang yang berjalan tenang di atasnya. Siapa yang tidak takut? Tak heran apabila murid-murid mengira sosok itu adalah hantu. Mereka tidak tahu kalau Yesus adalah guru mereka yang telah melakukan mujizat penyembuhan, yang telah melakukan mujizat memberi makan ribuan orang. Ternyata bisa juga menunjukkan mujizat berjalan di atas air yang dilanda badai. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan siapa dia, dan para murid pun menjadi tenang. Semua kita yang mendengarkan ini tentu pernah mengalami hiruk pikuk dalam hidup, atau bahkan saat ini sedang bergumul karena sesuatu hal. Dan situasi ini membuat kita gelisah, situasi yang kita hadapi membuat kita cemas, situasi yang kita hadapi membuat kita kehilangan pegangan. Lalu kisah Matius 14 ini mengajak kita belajar dari dua perkataan Tuhan Yesus, "Tenanglah dan jangan takut." Kata-kata ini bukan sekedar perkataan yang tidak memiliki arti, tetapi ini adalah perintah yang datangnya dari pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah ketakutan kita. Di tengah situasi kita yang tidak baik-baik saja, di tengah hal-hal yang saat ini kita takuti, ternyata yang kita perlukan bukanlah jawaban instan dari Tuhan, melainkan kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan membuat ketenangan dalam hati sehingga kita mampu bertahan dalam situasi itu. Seringkali Tuhan datang bukan dengan menghilangkan masalah saat itu, tetapi dengan duduk bersama kita di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini pernyataan Yesus membuat Petrus merespon dengan meminta Yesus membiarkan dia berjalan di atas air. Akan tetapi, mengapa di tengah langkahnya menghampiri Yesus, Petrus mulai tenggelam? Karena fokusnya berubah. Dari melihat Yesus bergeser melihat gelombang dan angin ganas yang ada di sekelilingnya, sehingga ia hampir tenggelam. Namun ketika rasa takut mulai menguasai dirinya, ia berseru kepada Sang Guru, sehingga segera ditolong Tuhan Yesus. Petrus memberikan contoh iman yang berani. Ia turun dari perahu, berjalan kepada Yesus di atas air. Langkah yang dilakukan Petrus adalah langkah yang menunjukkan keberanian iman.
Iman yang mau mengambil resiko karena percaya kepada Tuhan. Namun ketika Petrus mulai menoleh karena angin yang kencang dan mempertimbangkan betapa bahayanya dirinya, imannya mulai goyah dan mulai tenggelam. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita berfokus kepada besarnya angin dan gemuruh dalam kehidupan kita, maka kita akan terjatuh dan tenggelam. Namun ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita tertuju kepada Tuhan, ketika kita yakin Tuhan menolong, maka kita tidak akan tenggelam oleh gemuruh kehidupan yang sebesar apapun. Iman bukanlah tidak adanya ketakutan, tetapi tindakan tetap percaya meskipun ada ketakutan. Saat iman gagal, ingatlah bahwa pertolongan Tuhan segera hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Buktinya adalah ketika Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus langsung menolong dan menyelamatkan Petrus. Tuhan menegur Petrus bukan untuk menghukum, tapi tujuannya untuk membangun iman. Di tengah hal-hal yang saat ini kita takuti, ingatlah dan berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan segera hadir dan menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Berserulah kepada Tuhan melalui doa, maka Tuhan akan menolong kita dalam pergumulan yang kita hadapi. Amanginang, setelah Tuhan Yesus menaiki perahu, angin menjadi reda dan murid-muridnya mengatakan, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Perjumpaan dengan Tuhan mengubah respon murid-murid. Dari ketakutan menjadi percaya, dari kebingungan menjadi pengakuan iman. Inilah juga yang Tuhan lakukan kepada kita, mengubah ketakutan menjadi pengakuan bahwa Tuhan berkuasa dan Ia layak untuk disembah. Amanginang yang dikasihi Tuhan, saat kita menghadapi ketakutan-ketakutan dalam hidup, saat kita menghadapi gemuruh yang besar dalam kehidupan kita, ingat dan lakukanlah ini. Yang pertama, ingatlah akan kehadiran Tuhan. Mulailah dengan berdoa. Yakinkan kalau Tuhan ada bersama dengan kita, menolong dan menuntun kita. Kemudian, ubah cara pandangnya. Dari ketakutan kepada janji-janji yang Tuhan sudah katakan. Ada banyak janji yang sudah Tuhan berikan kepada manusia, tetapi semuanya itu Tuhan genapi. Kemudian, kalau iman mulai goyah, berserulah kepada Tuhan tanpa malu. Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna, tapi Tuhan selalu menunggu kita berseru kepadanya saat situasi hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Apapun yang saat ini kita alami, doakan, yakinkan, doakan. Tuhan selalu bersama kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tenang dan jangan takut. Kiranya kuatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.